Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Kita akan menemani Anda selama lebih kurang 1 jam ke depan dengan berbincang tentunya dengan tema yang sangat menarik dan juga bersama narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Hari Kekayaan Negara ke-16 juga bertepatan dengan hari ulang tahun DJKN yang ke-16 dan tentunya di tahun ini juga mengusung tema DJKN Optimalkan Aset. Kita akan mengetahui bagaimanakah DJKN mengoptimalisasi aset dan tentunya juga akan memberikan informasi untuk kita sebagai masyarakat ya, jadi lebih mengetahui bahwa aset negara ini dikelolanya seperti apa dan tentunya juga menambah wawasan kita semua dan agar kita juga bisa semakin terjun lebih dalam lagi untuk mencintai dan juga bangga terhadap negara kita, karena tentunya negara Indonesia ini juga negara yang hebat ya, memiliki aset-aset dan juga kekayaan yang dikelola sedemikian rupa dengan sangat baik oleh DJKN dan tentunya kita juga harus membantu pemerintah dalam hal tersebut. Hari ini sudah hadir di studio bersama saya. Langsung saja akan saya sapa yang pertama Bapak Surya Hadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa, terima kasih Pak Surya sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya juga saya akan sapa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Bapak Rido Wahyono. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih narasumber saya hari ini, dua bapak-bapak kece ya, yang hari ini akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan tema kita yaitu Hari Kekayaan Negara ke-16 DJKN Optimalkan Aset. Dan juga kami mengajak pemirsa di rumah agar dapat berbincang bersama kami, juga ingin bertanya kepada kedua narasumber kami hari ini. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca tentunya dengan tema kita Hari Kekayaan Negara ke-16 DJKN Optimalkan Aset. Baik, saya akan ke Pak Surya terlebih dahulu. Pak Surya, ini sebelum kita berbincang ya mengenai tugas dan juga fungsi dari DJKN itu sendiri gitu. Tapi kalau Bapak melihat negara kita saat ini, apakah aset negara ini juga dari pandangan Bapak ternyata sebenarnya punya peranan yang sangat penting ya Pak untuk kemajuan suatu bangsa seperti itu? Iya, salah satu ukuran negara itu negara maju, negara besar, dia punya aset yang terkelola dengan baik, secara tertib, tertib administrasi, artinya aset itu tercatat. Kalau kita ini aset ini kan ada aset yang tercatat sebagai barang milik negara. Ada yang kekayaan negara dipisahkan. Kita totalnya itu ada 11.000 triliun. Dari yang 5.000, kurang lebih 5.000 triliun itu ada dari BUMN, selebihnya dari yang BUMN. Kemudian dia di samping tercatat, aset itu juga dia fisiknya ada. Jadi kalau tercatat, mesti fisiknya harus ada. Misalnya TVRI, Stasiun Palembang, di dalam catatannya dia punya kendaraan, punya aset rumah dinas, itu harus fisik harus ada. Nah dalam prakteknya mungkin ada juga tidak tercatat seperti itu. Nah ini perlu dilakukan reinventarisasi ya, penilaian inventarisasi dan penilaian ulang. Kemudian juga berdasarkan hukum. Jadi tertib secara hukum artinya mengikuti regulasi yang ada. Nah inilah jadi suatu negara satu ukuran dia itu bagus maju, dia punya aset-aset yang tercatat secara rapi dan tertib. Seperti itu. Oke, itu ya Pak ya, aset-asetnya tercatat secara rapi dan juga tertib tadi administrasinya seperti itu. Baik, saya akan ke Pak Rido. Pak Rido, itu artinya kan memang berarti kekayaan negara atau aset ini juga harus dikelola dengan sangat-sangat baik dan juga ada hal-hal atau langkah-langkah yang mungkin harus dilakukan oleh DJKN dan juga KPKNL gitu untuk mengoptimalisasi pengelolaan kekayaan negara tersebut gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Caca. Sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, memang benar pengelolaan BUMN, barang milik negara itu sangat penting, terutama dari mulai sejak perencanaannya, kemudian pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan. Di sini kita bicara tentang pemanfaatan. Seperti kita contoh yang paling real adalah
gedung TVRI saat ini. Ini BMN, gitu. Ini barang milik negara dan memang dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan-kegiatan yang memang mendukung operasional TVRI. Kami sangat sayangkan kalau ada barang milik negara yang harusnya bisa optimal untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi satu institusi itu, tapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang di luar tugas dan fungsi institusi itu. Kurang lebih gitu Mbak Caca. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat untuk di mungkin wilayah Sumatera Selatan sendiri itu seperti apa Pak? Sumatera Selatan termasuk kaya raya, barang milik negaranya banyak sekali. Ini barang milik negara yang dibeli dari APBN Mbak ya. Tadi Pak Kanwil menambahkan dari BUMN segala macam, kami belum sampai ke sana kalau di KPKNL, tapi kami lebih fokus ke barang milik negara yang pengadaannya dari belanjanya dari APBN atau dari sumber-sumber yang sah seperti putusan pengadilan mungkin seperti itu. Nah kalau untuk di Palembang sudah banyak kita manfaatkan. Yang pertama kita inventarisir barang-barang milik negara itu terkait dengan pemanfaatannya. Dan menurut catatan kami sepanjang ini aset instansi barang milik negara, aset pemerintah lembaga vertikal dalam hal ini kementerian atau lembaga itu selama ini sudah dipergunakan secara optimal. Bahkan masih ada beberapa satker kementerian gitu ya yang memang membutuhkan bangunan gedung atau membutuhkan barang milik negara dalam rangka tugas dan fungsinya. Kami juga mencoba mengatur gitu ya, mencoba sesuai dengan kewenangan kami agar kementerian atau lembaga itu daripada nanti harus belanja APBN, kita coba manfaatkan mungkin ada aset-aset idle yang bisa kita pinjam pakai atau bisa dialih statuskan untuk operasional kantor yang membutuhkan itu. Bahkan nanti setelah ini kita coba cek di TVRI, jangan-jangan ada lahan atau gedung atau ruangan yang bisa kita pinjam buat instansi lain yang memang saat ini belum ada kantornya. Sebenarnya di Palembang ada banyak beberapa satker maksudnya yang memang dia membutuhkan gedung kantor yang selama ini coba kita bantu-bantu untuk mencari gedung kantor buat mereka dengan tetap semangatnya kita jangan terlalu belanja APBN, tapi kita memanfaatkan yang ada, cost saving Pak. Gitu. Jadi kalau di Palembang sendiri bisa dikatakan bahwa pemanfaatannya itu sudah sangat optimal seperti itu ya Pak ya. Kalau mungkin saya akan beralih ke Pak Surya juga, tadi kan sempat dikatakan juga bahwa tertib administrasi seperti itu. Tertib administrasinya dalam hal ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Di dalam manajemen pengelolaan aset negara itu kita ada namanya aplikasi SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Jadi aset-aset itu tercatat di dalam pembukuan NUP-nya, terus barangnya berapa. Jadi kan gini, yang namanya BMN itu barang milik negara, jadi sumbernya ada dari belanja modal 53 gitu ya, dan dari belanja APBN dan perolehan yang sah. Nah perolehan yang sah ini bisa dari hibah, bisa dari perjanjian kerjasama gitu ya, bisa juga dari putusan pengadilan dan seterusnya itu. Nah sekarang aset itu dalam siklus pengelolaan aset itu kita per 5 tahun sekali ada perintah dari undang-undang kita untuk melakukan namanya inventarisasi dan penilaian. Nah kita yang pertama kali dulu adalah 2007. Nah sebelum 2007 aset-aset itu rata-rata bernilai Rp1. Jadi nilai akuntansi aja Rp1, bahkan ada yang Rp0. Sehingga tidak ada kepastian hukum kan, seperti itu. Belum lagi aset-aset yang tidak tercatat atau bahkan terlantar begitu saja, akhirnya diokupasi atau dikuasai oleh masyarakat karena aset itu jadi aset yang idle. Nah baru kita bergerak 2007 kita melakukan IP namanya inventarisasi dan penilaian aset. Barulah tuh muncul angka sekitar 2.500 triliun. Terus bergerak IP yang kedua kita lakukan di 2017 gitu ya. 2017-2018 itu ada peraturan presiden nomor 17 tahun 2017 tentang inventarisasi dan penilaian aset BMN dan BMD sebetulnya, barang milik daerah. Jadi sebetulnya namanya aset negara ini yang sumbernya dari APBN atau APBD termasuk aset-aset yang di Pemda, barang milik daerah gitu. Makanya di sini kami sebagai instansi vertikal yang ada di instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah di Sumatera Selatan khususnya,
itu kita melakukan kerjasama dengan Pemda setempat. Khususnya kalau kami Kanwil ini kerjasama dengan provinsi, karena wilayah kami ada 3 provinsi, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, kita mengadakan MOU kerjasama di dalam pengelolaan aset gitu ya. Demikian juga yang teman-teman di KPKNL Palembang, ini kan KPKNL Palembang ini di wilayah Sumatera Selatan itu kami punya 2 kantor operasional, ada KPKNL Palembang dan KPKNL Lahat. Yang Palembang ini ada 9 kota kabupaten, Lahat ada 8 kabupaten. Jadi seperti itu kita pendataan aset itu seperti itu. Jadi BUMN itu artinya tercatat secara administrasi. Terus kalau kita di ruangan, ini misalnya di TVRI, ini kan aset negara juga. Di ruangan tuh ada namanya DBR, daftar barang ruangan, dia tercatat gitu kan. Jadi jangan sampai kalau pegawainya pensiun atau pejabatnya pensiun, aset juga itu pensiun. Apalagi kalau barang-barang yang moving ya, yang barang bergerak ya, atau selentingan bangunan, itu dia ikut pensiun. Ya kan ini kan jadi ini bahaya ya, artinya itu hak punya negara. Jadi harus dia kembalikan kepada hak negara seperti itu. Jadi tertibnya seperti itu, tercatat dengan rapi. Tercatat dengan rapi gitu ya Pak ya. Dengan sistem. Jadi memang harus dimanfaatkan terus gitu ya Pak ya. Jadi jangan seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi jangan sampai. Jadi gini, sejatinya kalau aset itu kan aset negara itu digunakan untuk tusi atau tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Nah kalau dia tidak digunakan untuk tusi, berarti ini dianggap idle. Tidak digunakan untuk tusi berarti dia harus dimanfaatkan. Nah pemanfaatan ini bisa dengan cara pinjam pakai. Ya misalnya kalau pinjam pakai itu kita dengan Pemda provinsi misal punya aset kita dipinjamkan atau sebaliknya. Tapi kalau sesama KL itu namanya penggunaan sementara. Ada juga aset kita bisa disewakan. Misalnya kalau di TVRI ini ada space kosong terus digunakan untuk kantin, ya bisa disewakan. Atau TVRI misalnya gajinya di satu perbankan tertentu gitu ya, gajinya langsung setor sana. Nah mungkin ATM-nya taruh di sini, nah dia kan sewa nih, itu sewanya sewa bisnis, itu namanya pemanfaatan dalam bentuk sewa. Ada juga model kerjasama pemanfaatan, ada kerjasama dengan infrastruktur dan seterusnya gitu. Jadi dioptimalkan seperti itu. Ini namanya siklus pengelolaan aset. Jadi kalau nanti aset itu tidak termanfaatkan, dia harus dipindah tangankan. Nah, pindah tangankan itu dengan cara hibah, kemudian ada tukar menukar yang kita kenal tukar guling atau rislah. Ada penyertaan modal negara dan penjualan. Nah, sejatinya penghapusan aset itu harus dengan penjualan di muka umum dengan cara lelang, gitu ya. Kecuali kendaraan buat pejabat negara atau rumah dinas golongan 3, rumah dinas, rumah negara golongan 3, yang sejatinya pegawai yang bersangkutan sudah punya SIP, surat izin penghuni, terus dia bayar per bulan, gitu ya. Nah, ini pemindah tanganan. Nanti kalau skema yang ketiga ini pemindah tanganan tidak bisa dilakukan lagi, berarti aset ini harus dihapuskan. Penghapusan ini dengan cara pemusnahan, kemudian dengan cara ditenggelamkan, dibakar dan sebagainya gitu. Nah kalau dalam siklus kita yang terakhir ini, penghapusan itu adalah penghapusan dari pencatatan. Jadi seperti TVRI ini adalah dia sebagai kuasa pengguna barang. Nah nanti pengguna barangnya berarti karena ini di bawah Kementerian Kominfo, berarti dia adalah pengguna barang. Nah kami di sini sebagai pengelola barang. Nah, pengelola barang kalau di daerah kita kuasa pengelola barang. Tapi di sini KPKNL dia bertindak sebagai pengelola barang di daerah seperti itu. Jadi gitu, ini tertib-tertib administrasi dalam pengelolaan aset. Nah, kita ada siklusnya tuh, mulai dari ada 11 siklus pengelolaan mulai dari RKBM namanya. RKBM itu perencanaan kebutuhan barang milik negara. Jadi kita rencanakan itu 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa kita mengajukan anggaran tahun depan berapa sih untuk DIPA, daftar isian proyek anggaran punya TVRI atau punya DJKN, tidak bisa menggunakan kirologi. Kirologi itu adalah perkiraan 10% dinaikkan, tapi enggak, harus perencanaan. Baseline-nya itu adalah dengan anggaran yang sekarang, kita existingnya punya aset berapa, nanti juga ada namanya SBSK, standar barang standar kebutuhan, jumlah pegawai berapa, kita hitung, baru kita ajukan anggaran. Misalnya kita butuh kendaraan nih, dengan jumlah pegawai berapa, kita butuh misalnya rumah dinas segala macam. Nah ini nanti Pak Yon juga bisa cerita bahwa mereka ini punya aset tanah ya, yang kemarin dapat alih status dari Bea Cukai, tanah kosong, dan di tahun depan nanti akan direncanakan bangun
rumah dinas seperti itu. Jadi optimalisasi aset seperti itu. Jadi tidak ada lagi mesti aset-aset yang idle yang nganggur ya, gitu. Intinya seperti itu. Jadi memang dimaksimalkan ya Pak ya, dimaksimalkan pemanfaatannya. Iya, Oke. penggunaannya. Dan penggunaannya juga. Saya akan ke Pak Ridho. Pak Ridho kan tadi kan juga kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Surya tadi ya, bahwa tertib administrasi dan juga tercatat serta juga inventarisasinya juga harus baik gitu kan ya. Tapi mungkin apakah itu harus dilakukan secara berkala seperti itu kan ya. Nanti mungkin itu akan kita jawab usai jeda berikut ya Pak ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami masih bersama Pak Surya dan juga Pak Ridho, dan pemirsa juga bisa bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya dengan tema Hari Kekayaan Negara ke-16 DJKN Optimalkan Aset. Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 dan silahkan untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini, yaitu Pak Surya dan juga Pak Ridho. Baik, saya kembali ke Pak Ridho. Tadi kan juga memang berarti proses pencatatan ini memang harus dilakukan secara berkala seperti itu Pak, karena tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Surya bahwa di sebelum tahun 2007 itu asetnya wah gitu ya Pak ya, bisa melotot gitu kalau ngelihat, tapi dibandingkan dengan sekarang itu sudah sangat jauh berbeda, sudah sangat tertib gitu. Itu seperti apa Pak? Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, Pak Surya, bahwa memang baru 2 kali sepanjang sejarah Republik ini, tahun 2007 dan tahun 2017. Dan ternyata yang memang tahun 2017 kemarin kita catat itu memang banyak sekali perbaikan-perbaikan sehingga untuk mencapai WTP di 2019 gitu kan Pak. Itu proses 2 tahun sehingga catatan itu memang sudah audited gitu kan ya. Sehingga tahun 2020 LKPP laporan keuangan pemerintah kita sudah WTP gitu ya. Karena aset kita sudah tercatat dengan baik. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kanwil, memang jangka waktu merevaluasi ini gitu kan ya, itu setiap 5 tahun idealnya. Setiap 5 tahun. Tapi mungkin apabila memang ada kepentingan lain bisa dianukan. Izin kita angkat telepon terlebih dahulu ya Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore, Suara Sriwijaya. Selamat sore Bu. Iya, silakan, dengan siapa di mana Pak? Ya, selamat sore dengan Pak Edward. Baik. Kenton Laut. Baik, silakan Pak Edward pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ini kita mau bertanya dengan kedua narasumber terkait aset yang barangkali ini kan kendaraan, misal pejabat. Dia sudah pensiun, tapi sudah sekian lama tidak dikembalikan. Apakah itu ada unsur pelanggaran hukumnya, pidananya, atau gimana Pak? Karena itu seringkali terjadi. Berikut juga rumah, sudah sekian lama pensiun, rumah masih ditunggu. Pada saat mau diusir, dia tidak berkenan. Nah, barangkali pelanggaran pidananya ada atau tidak, atau gimana solusinya? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Edward. Tadi di Kenton Laut pertanyaannya bisa langsung dijawab mungkin oleh Pak Surya ya. Silakan Pak Surya. Ya, terima kasih Pak Edward. Jadi, ya itu tadi saya katakan di awal bahwa kalau aset itu sejati dari awal tidak dilakukan penertiban gitu ya, maka akibatnya seperti itu. Jadi penguasaan secara fisik oleh yang bersangkutan, baik itu kendaraan roda 4 atau roda 2 maupun juga rumah dinas. Memang realnya tuh ada case ya, terutama rumah dinas. Nah, tentunya petugas operator atau petugas BMN di masing-masing kementerian lembaga, kalau di daerah namanya satuan kerja,
itu harus baik kementerian lembaga atau instansi vertikal ya, atau satuan kerja maupun Pemda, provinsi atau kota kabupaten, petugas yang mengelola aset ini harusnya memang harus tertib dan tegas di dalam melakukan pengelolaan asetnya. Jadi caranya begini. Jadi yang pertama yang bersangkutan itu sebelum dia dipinjamkan kendaraan dinas, dia buat surat ya, surat pernyataan. Jadi surat pinjam pakai gitu ya, bahwa yang dia pakai itu kendaraan dinas dan dia mau merawat, mau meliharanya. Kemudian yang kedua, dia buat surat pernyataan bahwa kalau dia pensiun aset itu wajib dia lepaskan, gitu kan. Ya, yang ketiga tentunya sanksi pidana pasti ada lah, itu kan karena menguasai aset negara yang tidak berhak gitu ya. Nah itu, demikian juga rumah dinas, itu betul yang dikatakan Pak Edward. Jadi rumah dinas itu sejatinya yang bisa menggunakan adalah yang dia punya surat izin penghunian, gitu ya. Artinya kalau dia nanti dimutasi, misal dia menggunakan rumah dinas satu instansi, dia mutasi dari Palembang, misal dia ke Jakarta, ke kantor pusat karena instansi vertikal atau ke kota lain, rumah itu wajib dikosongkan, gitu. Dalam by case kenyataannya ada yang dia diberikan pada keturunannya, anak cucu sampai gitu. Jadi turun temurun gitu. Jadi seperti miliknya sendiri. Nah, satu persoalan adalah seharusnya kita sebagai aparatur pemerintah gitu ya jangan terlalu menikmati rumah dinas, lupa terus kita punya rumah sendiri. Ya, harusnya sudah sejak kita masih aktif, kita mulailah ngangsur buat nyari rumah sendiri walaupun nyicil gitu ya. Betul. Nanti begitu udah mau pensiun, wah ternyata kita nggak punya rumah nih. Nah, akhirnya susah pengosongannya. Itu memang harus dilakukan pengosongan paksa karena gini, jadi rumah dinas itu dibagi 3 golongan. Jadi rumah golongan 1 rumah jabatan. Jadi kalau misalnya kepala stasiun TVRI ini punya rumah jabatan nih, kepala stasiun, nah itu rumah jabatan. Rumah golongan 2 rumah untuk semua PNS boleh, gitu ya, rumah golongan 2. Nah golongan 3 inilah yang bisa dialih statuskan ya, bisa dilepas dengan dia ada surat keputusan, dia ada SIP tadi, surat izin penghunian, dia ngangsur per bulannya sekian rupiah. Selebihnya dari itu tidak boleh. Siapapun itu ya. Jadi kalau nanti ada peralihan, misalnya saya sebagai pegawai menempati rumah dinas, saya pindah, terus ada orang lain yang mau masuk, ini harus punya izin dulu sih, tidak langsung diserah terima gitu. Dan kewajiban dia menggunakan rumah dinas maupun kendaraan yang merawat lah, ya seperti miliknya sendiri gitu. Jadi jangan main pakai aja tapi tidak ada perawatan. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Edward, dia menguasai sudah lama, bertahun-tahun sudah pensiun, itu harus kita ambil, itu hak negara gitu. Ya kan, makanya tadi saya katakan perlunya pencatatan yang rapi, di ruangan ada namanya DBR, daftar barang ruangan, dulu namanya DIR, daftar integrasi ruangan, itu dalam rangka tertib administrasi, tercatat, tertib fisiknya harus ada, tertib hukum sesuai dengan aturan. Nah kalau dia tidak melakukan seperti itu, hak negara untuk mengambilnya. Itu bisa kita pidanakan, bisa juga gitu. Memang ada hukumnya juga ya Pak, ada sanksinya juga ya Pak ya. Iya, karena menguasai tanpa hak ya punya negara, punya aset. Jadi memang dari awal juga sudah harus dibuat surat pernyataannya tadi gitu ya Pak ya, baik surat pernyataan pinjam pakai dan sebagainya. Dan juga pada saat pada saat sudah habis harus bersedia mengembalikan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan dari Pak Edward ini juga berkaitan dengan misi dari DJKN itu sendiri ya Pak ya, dengan untuk mengamankan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum itu. Jadi mungkin dari Pak Rido juga ingin menambahkan itu seperti apa Pak? Oke, tadi seperti yang melanjutkan sedikit mana dari Pak Kanwil tadi. Kita nggak se-ekstrim bahwa itu melanggar pidana pasal berapa gitu, belum sampai ke sana. Memang kalau kita ada itu pasalnya, tapi paling nggak kita sekarang di administrasi sudah kita bereskan bahwa memang ini hak negara, ini tanah negara, ini barang milik negara, dan kemudian kita beberapa langkah ini persuasif agar mereka segera mengembalikan atau mengosongkan yang memang bukan miliknya. Memang masih ada beberapa rumah dinas, sebagaimana disampaikan Pak Kanwil tadi, rumah dinas yang ditempati oleh yang bukan berhak, artinya keturunan segala macam. Tapi kalau untuk yang lain, mungkin seperti kendaraan atau laptop atau sejenisnya itu sekarang sudah kembali ke negara semua atau sudah kita hapuskan mungkin karena kendaraannya ini sudah sudah tidak layak lagi, tidak efisien lagi untuk digunakan. Tapi kembali lagi untuk yang seperti rumah tentunya, rumah dinas ataupun sejenisnya itu memang masih beberapa yang
digunakan, diisi oleh yang bukan berhak. Dan ini kita perlahan-lahan persuasif dan di beberapa daerah mungkin sudah sedikit pakai agak penggusuran gitu Pak ya. Cuman kalau yang di kita di Palembang karena memang ini program belum terlalu lama gitu Mbak, sehingga kita bersurat aja ke mereka, kita himbau mungkin agar segera mengosongkan segala macam, dan kita mungkin koordinasi dengan lembaga atau kementerian yang bersangkutan agar bangunan dimaksud digunakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu kan Mbak. Jadi Boleh saya tambahkan? iya boleh silakan Pak. Jadi ada kalau dia menguasai tadi aset negara, dia misalnya kendaraan ya. Iya. Suatu ketika kendaraan atau barang-barang yang milik negara ya, entah kendaraan atau laptop dan sebagainya. Nah, kalau barang yang dia pakai itu hilang, itu ada namanya TGR, tuntutan ganti rugi. Jadi dia harus mengembalikan kepada negara ya, nanti dengan mungkin cara potong gaji ya, ada sanksinya lah, sanksi keperdataan ya. Iya. Sanksi keperdataan istilahnya dia harus mengembalikan dengan cara silakan dia mau bayar secara langsung lunas. By cash memang ada ya. Kalau misalnya dia bawa kendaraan roda 2 atau roda 4 ke rumahnya atau hilang gitu ya, terus hilang, dicuri. Nah, ini dia kena sanksinya tuh, dia bayar tuntutan ganti Tanpa rugi. pengecualian ya Pak, walaupun itu juga jatuhnya kan case-nya adalah dia juga terjadi pencurian seperti itu, tapi juga Iya. karena itu sudah tanggung jawab dia gitu ya Pak. Iya, by case misalnya kalau dalam status dia dinas, misalnya dalam perjalanan dinas dia keluar kota, bawa kendaraan dinas, terus sana hilang, itu nanti ada perhitungannya juga, gitu kan, perhitungan secara kalkulasi hukum ya. Jadi kalau di dalam kondisi dinas dan kondisi pribadi itu akan perlakuannya berbeda, tetapi tetap ada namanya TGR, tuntutan ganti rugi. Itu nanti biasanya dipotong dari gaji, di PG segala macam seperti itu. Itu untuk yang seperti rumah juga itu berlaku juga seperti itu Ya, Pak? kalau kerusakan kan perawatan apapun aset negara itu menjadi tanggung jawab yang menggunakan. Gitu ya. Kalau rumah kan nggak mungkin hilang, dicuri, dibawa gitu ya, tapi ada kerusakan-kerusakan itu jadi perbaikan. Terus kalau misalnya dia rumah itu dia renovasi jadi bagus gitu ya. Terus dia nggak bisa minta ke negara supaya dikompensasi. Ya, karena tanggung jawab dia dong. Dia memperbaiki merawat rumah itu tanggung jawab dia. Atau dia kompensasi secara adat dengan yang menggantikan dia, itu silakan. Tapi negara tidak punya kewajiban harus menggantikan apa yang dia telah renovasi menjadi rumahnya bagus. Dia buat misalnya 2 lantai bla bla bla, silakan saja. Selama ini kan kita juga nggak minta kompensasi yang besar ya pada dia. Dan sewa rumah itu murah sebetulnya. Iya. Untuk yang harus dimasuk ke kas negara yang menjadi PNBP ya, piutang negara bukan pajak, itu murah. Gitu. Oke, jadi memang itu tadi ya Pak ya. Jadi memang ada bagian-bagiannya sendiri gitu, memang menjadi tanggung jawab dari yang menggunakan atau memanfaatkan aset negara itu tadi gitu kan ya. Dan mungkin saya akan kembali ke Pak Ridho gitu, untuk mengamankan kekayaan tadi juga Pak. Itu artinya apakah memang dilakukannya pengamanan itu apakah dengan cara pendataan saja atau ada cara lain mungkin yang dilakukan oleh KPKNL seperti itu? Tentunya setelah pendataan Mbak ya, kita ada beberapa yang memang harus kita pasangi pelang bahwa ini memang tanah negara. Mungkin pemirsa TVRI Stasiun Palembang bisa lihat ada beberapa tanah di sekitaran wilayah kota Palembang ini yang sudah kita kasih pelang, itu baik milik kementerian atau lembaga lain ataupun milik Kementerian Keuangan sendiri. Itu sudah kita pelang. Kemudian untuk aset-aset tertentu bahkan kita ada namanya yang kerja mengawasi Pak. Kalau di kita itu namanya wakil kerja. Kita tugaskan beberapa penduduk setempat gitu ya, menjadi wakil kerja mengawasi aset itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba dipatok-patok jadi sertifikat segala macam. Itu sudah kita antisipasi Pak. Dan itu berarti masyarakat juga turut serta gitu Pak ya untuk mengamankan, menjadi rekan kerja dari KPKNL seperti itu. Iya, dan mereka memang kita kasih semacam surat keputusan SK agar mereka jadi wakil kerja kami yang mengawasi, dan kalau ada hal-hal yang kira-kira akan merugikan segera lapor ke kami, ke kantor, dan kita mestinya kalau bahasanya kita mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan gangguan itu. Biasanya teman-teman dari Wakar itu lapor kalau tiba-tiba sebelah ada pengukuran batas gitu. Ternyata setelah kita datangin, memang itu batas punya dia, bukan nggak nyerempet ke aset kita, seperti itu Mbak. Ya
Yang jelas untuk pengamanan aset ini ada berbagai cara, salah satunya yang paling lazim pemasangan pelang gitu kan ya. Dan mudah-mudahan dengan pemasangan pelang itu selama ini memang nggak ada gangguan yang berarti, dan kalau memang yang potensial kita taruh wakil kerja itu. Dan wakil kerja itu kita rencananya tahun depan mungkin malah pengurus RT atau RW atau apa yang nanti kita tunjuk, jadi lebih touch gitu mungkin Mbak ya. Dan itu memang hasilnya pun optimal gitu ya Pak ya terhadap dengan proses pengamanan itu. Untuk pengamanannya selama ini dengan adanya wakil kerja sudah optimal dan tidak ada lagi persoalan dengan penyalahgunaan aset yang dikuasai negara. Wah, luar biasa. Jadi memang ternyata masyarakat juga bisa turut serta gitu untuk proses pengamanan kekayaan negara ini dan juga menjadi wakil kerja dari DJKN seperti itu. Dan pemirsa, kita juga akan kembali berbincang. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya, dan kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Tentu dengan tema kita hari ini, Hari Kekayaan Negara ke-16, DJKN Optimalkan Aset. Saya akan kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita berbicara mengenai optimalisasi pengelolaan kekayaan negara itu sendiri, kalau sejauh ini bagaimana optimalisasi ini sudah berjalan gitu Pak? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama dalam siklus pengelolaan aset negara, aset itu yang utama adalah digunakan untuk fungsi. Jadi misalnya gini, kalau suatu instansi pemerintah dia membeli aset gitu ya, itu dari belanja modal, dia dicatat aset itu, kemudian aset itu harus ditetapkan status penggunaannya. Kita namanya kan PSP, tercatat. Setelah itu dia digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas negara. Iya. Nah, kalau dia tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas negara, tusi berarti tadi saya sampaikan aset itu idle ya, jadi berlebih atau dianggap maka ini kita optimalkan. Nah, sejak beberapa tahun ini kita dari kantor pusat itu ada program namanya program KOIN, Kompetisi Inovasi Manajemen Aset. Nah, ditambah kalau tahun 2023 ini 2022-2023 programnya program KOIN Emas. Kompetisi Inovasi Manajemen Aset. Nah, jadi dari kantor pusat itu mendorong kantor wilayah DJKN seluruh Indonesia itu kan ada 17 kanwil dengan 71 KPKNL itu mendorong supaya unit vertikalnya KPKNL di bawah itu mencari aset mana yang tidak digunakan untuk tusi ya, idle gitu ya. Misalnya yang di pengelola barang. Kalau yang pengelola barang itu seperti aset ex-BBPN, PPA. Jadi waktu tahun 98 terjadi krismon, itu kan banyak bank-bank yang macet. Ya, bank yang macet, terus akhirnya aset-asetnya ini diambil alih oleh negara melalui dana talangan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jadi milik negara. Atau aset bekas milik asing Tionghoa, ABMT. Ada aset K3S, kontrak kerjasama. Ada aset PKB 2B, aset eks batu bara, dan lain sebagainya. Ini aset yang ada di pengelola. Artinya dikelola langsung oleh kami DJKN. Ada aset yang di pengguna barang ini di sektor kementerian lembaga, gitu ya. Kita ada sekitar 70-an kementerian lembaga. Nah, dia punya instansi vertikal di daerah kan, di Sumatera Selatan, misalnya di wilayah kerjanya KPKNL Palembang. Nah, itu mana aset-aset yang ada. Nah, kebetulan kita di 2021-2022 kemarin untuk wilayah kerja kami di Kanwil SJB, Sumsel Jambi Babel, kita ikut kompetisi nih. Nah,
ada aset yang di wilayah kerja KPKNL Jambi itu berupa candi yang kita kenal Candi Muara Jambi. Nah, itu kita ikut sertakan lomba gitu ya kan. Iya. Dari asetnya itu yang tidak terawat, teronggok, sampai dirawat, dironggok, dan sampai dikenal oleh masyarakat, dan sampai juga adanya MOU kerjasama antara pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan Kemdikbuddikti dalam Dirjen Kebudayaan, kemudian dihadiri oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, Pak Jokowi juga ke sana, sampai aset itu kemudian sekarang berkembang. Itu kalau lihat dari sejarahnya, aset itu lebih dahulu ada dibandingkan Borobudur. Borobudur itu di abad ke-8, ini Muara Jambi di abad ke-7. Jadi Borobudur ini sebenarnya belajar buat candinya itu dari Muara Jambi, karena lebih dulu ada 1 abad sebelumnya gitu loh. Nah, ini yang nggak dikenal. Ternyata dulu ini adalah pusat kebudayaan di agama Buddha ya. Jadi kita ada Kelar Sriwijaya. Nah, dia pusat pendidikan di sana. Nah, ini kita kompetisikan, lombakan. Di situ. Nah, jadi ini salah satu bentuk pemanfaatan. Sehingga tidak ada aset-aset yang idle seperti ya, itu. Pak. Kita angkat telepon masuk terlebih dahulu. Selamat sore, Suara Sriwijaya. Iya, halo. Ya, dengan siapa di mana, Mbak? Dengan saya Bila di Palembang. Iya, baik. Silakan Mbak pertanyaannya. Iya, boleh bertanya dengan Bapak kedua yang ada di studio. Izin Bapak bertanya nih terkait soal mobil dinas nih Pak yang ada di beberapa instansi, misalnya boleh tidak kalau ada teman atau anak yang lain digunakan untuk kepentingan yang lainnya, bukan dalam hal yang terkait yang berhubungan dengan kerjaan gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab, silakan Pak Ridho. Oke, baik, dari Ibu Bella ya. Memang kita sering dengar gitu ya, kita sering lihat tadi penjelasan di awal juga, ada rumah dinas yang harusnya dihuni, ditempati oleh pegawai yang berdinas, tapi ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak berhak, tidak berhak. Begitu juga dengan kendaraan. Tadi pertanyaan Bu Bella, apakah kendaraan dinas kemudian dipakai anak, istri, keluarganya untuk acara pribadi, itu tentunya tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan kita juga perlahan kita coba ada beberapa strategi daripada teman-teman kementerian, yaitu kita pasang stiker, kita pasang tulisan supaya mobil itu memang tidak nyaman kalau untuk digunakan selain kepentingan dinas, gitu kan. Sehingga misalkan seperti di kendaraan kami ada stiker-stiker anti korupsi, stiker-stiker kementerian segala macam, sehingga nggak nyaman kalau mobil itu untuk digunakan kepentingan pribadi. Ini upaya-upaya dari kami, karena memang kalau untuk represif, kami pun tentunya aturannya belum begitu bisa belum bisa dieksekusi, sehingga kita yang sifatnya di anjuran atau himbauan dulu aja, tapi semestinya seperti setiap tahun ya, minimal setiap akhir Ramadan itu pasti ada peraturan agar PNS pejabat tidak menggunakan kendaraan untuk kepentingan mudik segala macam. Oke, jadi udah tindakan preventifnya tadi ya Pak ya, dengan menggunakan memasangkan stiker dan lain sebagainya. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Selamat sore, Suara Sriwijaya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga Mbak. Iya, dengan siapa di mana Bu? Halo, selamat sore juga Mbak. Saya Bu Ruli di Pelaju. Baik, silakan Bu Ruli pertanyaannya. Saya ingin tanyakan, kalau ada karyawan pensiunan pemerintah golongan 4B, dia mendapat rumah dinas, yang ditunggu sama bapak itu tapi sudah pensiun. Nah, itu kalau masalah surat, ada surat, mempunyai surat, tapi karena dia yang menunggu sudah lama, jadi ya ada perawatan, ada segalanya. Itu kalau seandainya kata ada harapan enggak kalau seandainya kata untuk dilelang diambil sama si karyawan yang pensiun itu tadi. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ruli pertanyaannya.
Silakan akan dijawab oleh Pak Surya. Makasih Bu Ruli. Ya menarik ya. Jadi ini sama kasus kendaraan, kasus rumah dinas dan kendaraan. Jadi sama di kendaraan juga begitu. Mereka yang selama ini menggunakan kendaraan dinas itu karena jabatannya dia ingin juga nantinya memiliki kendaraan itu. Pertanyaan tadi apakah rumah itu bisa dilelang gitu ya. Iya. Jadi kalau rumah dinas untuk golongan 3 itu istilah justru di luar lelang. Jadi penguasaan nanti di luar lelang. Dia nanti dapat surat izin penghunian, kemudian dia bayar per bulannya, ada rate-nya. Setelah itu dari masanya misal berapa tahun, setelah dia bisa melunasi itu jadi haknya dia. Gitu. Nah pertanyaannya si bapak tadi yang sudah pensiun, itu apakah dia punya SIP tadi, surat izin penghunian. Nah tentunya juga dia menghuni itu kan dalam kondisi dia masih dalam kondisi dinas. Jadi kalau dia sudah nggak dinas, artinya sudah bukan pegawai negeri lagi, sudah pensiun, mestinya tidak berhak gitu ya. Makanya harus diperhitungkan dengan masa kerja dia, masa kerja dan masa dia menempati situ gitu. Nah, ini yang memang jadi dispute kadang-kadang ya. Seolah-olah kalau kita sudah menguasai itu bertahun-tahun, sampai tadi kayak kendaraan ada cerita juga kendaraan itu begitu dia pensiun, kendaraan juga ikut pensiun kan? Iya. Peralatan mesin, laptop, barang-barang ikut pensiun. Nah itu juga salah mindsetnya. Jadi harus ditegaskan dulu. Dia menguasai itu dalam posisi seperti apa? Masih aktif sebagai pegawai atau sudah pensiun? Kemudian yang kedua, apakah dia punya SIP enggak, surat izin penghunian gitu ya? Yang ketiga, apakah dia sudah selesai pelunasannya itu pembayarannya? Dan skemanya di situ tidak dengan lelang. Jadi memang semua aset barang milik negara cara penghapusannya dengan lelang. Terkecuali adalah kendaraan untuk pejabat negara. Pejabat negara ini kalau di pusat mulai dari presiden, wakil presiden, pejabat tinggi negara. Nah kalau di daerah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota. Pejabat eselon 1 di pemerintah provinsi boleh, itu sekda ya, hanya bisa sekda. Kan sekda itu jabat eselon 1B, bisa seperti itu. Selebihnya tidak bisa, itu tidak bisa. Nah kalau yang rumah dinas boleh tadi, itu tanpa melalui lelang. Jadi dia harus masuk kategorinya dulu golongan 3 ya. Iya. Karena ada rumah tadi saya sebutkan golongan 1 ini rumah jabatan, golongan 2 ini rumah yang dipakai pegawai siapapun, asal ada izinnya. Dan ini semuanya sewa, jabatan pun sewa dia, bayar, tapi rate-nya nggak besar. Nah golongan 3 ini yang bisa bahasanya alih status. Bisa alih status, nanti dia bisa miliki, seperti itu. Nah itu saya kira itu aja kriterianya, si bapak ini sudah memiliki kriteria itu belum. Jadi ada surat izin penghunian, dia masih aktif, kemudian yang ketiga sudah melunasi, seperti itu. Oke, Itu jadi aja. sudah dijawab pertanyaan Bu Ruli tadi oleh Pak Surya ya, dan kami juga mengundang kembali untuk pemirsa mungkin yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Ini tadi juga sempat terputus ya Pak terkait dengan tadi ya pengoptimalisasian aset tadi gitu kan. Terakhir juga perbincangannya tentang program koin emas tadi gitu, seperti yang di Jambi itu. Jadi memang artinya sampai sekarang kalau untuk di Kota Palembang sendiri itu seperti apa Pak? Ini Pak Yuda cerita nih. Yang itu seperti apa Pak kalau untuk terkait dengan Koin program koin emas? Oke, kalau untuk koin emas memang di Palembang. untuk di Palembang ini kami terkait dengan aset, ada aset dari satu kementerian di wilayah Ogan Ilir, wilayah Indralaya, itu sedang kita ajukan permohonan dan baru dapat kami surat keputusan pinjam pakai, di mana aset tersebut nanti di tahun 2023 kita rencanakan untuk dipinjam pakaikan kepada masyarakat petani, Gapoktan, gabungan kelompok pertanian, itu sekitar 28 hektar, yang sekarang kita ajukan baru 8 hektar Mbak, yang 28 nanti kita lihat hasil ini dulu. Nah yang 8 hektar ini kita sudah komunikasi dengan tingkat kelurahan, dengan camat, kemudian kami coba kemarin sounding berbicara dengan teman-teman di pemerintahan kota Kabupaten OI, dan mereka antusias. Mudah-mudahan nanti ini kita begitu izin pemakaian ini sudah surat izin pinjam pakai ini sudah terbit, kami segera berkoordinasi untuk pemanfaatan lebih lanjut terkait dengan optimalisasi aset. Dan satu lagi Mbak yang penting, bukan sekedar kita memanfaatkan aset itu, tapi dengan adanya optimalisasi kita pinjamkan ke Gapoktan, gabungan kelompok kelompok pertanian gitu ya. Itu kita jadi pengamanan aset juga.
Karena si Gapokten ini kan ikut menjaga aset yang dia garap itu. Betul. Jadi ini lebih kita tanpa biaya, masyarakat menikmati. Katakanlah dari 8 hektar misalkan ditanamin umbi-umbian atau sayur mungkin yang nanti kalau biasanya di sana ada umbi-umbian atau kacang-kacangan gitu. Mereka tanami itu, mereka menikmati hasilnya dan aset kita aman. Itu Mbak. Jadi dari sisi ekonomi dapat, kemudian dari sisi pengamanan, tertib hukum pun tercapai itu dari administrasi kita. Kalau untuk dari antusias dari masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa itu Pak? Itu luar biasa sekali berarti. Luar biasa, beberapa kepala desa di wilayah dimaksud itu ke kami ya, datang ke kami, kita coba diskusi, tapi memang kemarin belum bisa kita eksekusi karena memang masih nunggu izin pinjam pakai itu, dan sekarang sudah terbit. Tapi ternyata bulan-bulan ini ada musim pilkades Mbak ya, pemilihan kepala desa dan baru selesai kalau nggak salah, sehingga nanti setelah pelantikan pengurus aparat desa itu sekitar tanggal 16 November. Tanggal 16 November kita jadwalkan untuk komunikasi rapat lagi dengan kepala desa yang baru dilantik, sehingga nanti lebih tegas apa yang akan dikerjakan dan bagaimana segala macam teknisnya. Nanti tanggal 16 November kita sudah dapat gambaran, dan mudah-mudahan 1 Desember pas musim hujan kita bisa tanam aset tanah itu untuk kepentingan masyarakat setempat. Wah, amin. Semoga goalsnya tercapai ya Pak ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, silakan Pak Surya untuk memberikan closing statement terkait dengan Hari Kekayaan Negara yang bertepatan juga dengan Hari Ulang Tahun DJKN ini Pak, silakan. Iya. Jadi Hari Kekayaan Negara ini usia kami sudah 16. 16 itu berarti usia remaja. Jadi ternyata mengurus aset ini mengasihkan ya, kalau kita bisa tahu cara-caranya. Dan kami tentunya minta partisipasi juga masyarakat. Seandainya ada aset-aset dilihat di daerah, di sekitar masyarakat yang melihat ada aset-aset yang kondisinya idle dan sebagainya, dan itu diketahui adalah milik kita, milik negara, mohon kerjasamanya dilaporkan ke kita ya, supaya nanti kita juga bisa mengoptimalkan aset itu. Jadi karena kita sekarang ini ada program namanya penyelesaian case BLBI. Jadi pada tahun 2021 ada Kepres 6 tahun 2021 tentang pembentukan Satgas BLBI. Jadi aset-aset yang tadi saya ceritakan tahun 98 itu aset-aset yang macet karena krismon, itu sekarang aset-aset yang tersisa dengan nilainya 110 triliun termasuk yang ada di Kota Palembang khususnya atau Sumatera Selatan. Nah, kita ingin mengoptimalkan aset-aset itu supaya nanti bisa kita berdayakan lagi buat kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi silakan. Yang kedua, kalau masyarakat ada yang ingin bertanya, sebenarnya tusi kami ini tidak hanya masalah terkait dengan kekayaan negara loh. Kita juga ada terkait dengan piutang negara, penilaian aset dan lelang. Nah, ini lelang justru ikon menarik ya. Nanti mungkin di lain waktu kita diskusikan. Di lain waktu bisa diskusikan lagi tentang lelang itu ya Pak ya. Ya, baik. Kalau dari Pak Rido sendiri silakan Pak. Baik, tadi menyambung dari Pak Kanwil yang statement terakhir tentang lelang gitu ya. Ini perlu saya sampaikan ke pemirsa Sriwijaya TV gitu ya, suara Sriwijaya di acara Sriwijaya TV ini, bahwa KPKNL Palembang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lelang, ini kami juga melaksanakan dan bekerja sama dengan UMKM dalam pelaksanaan lelang. Dan di KPKNL Palembang sendiri ada salah satu binaan dari UMKM, yaitu wisata, wisata jelajah Sungai Musi. Jadi dimohon ke pemirsa sekalian bisa buka di Instagram atau di Facebook, itu ada akun Jelajah Sungai Musi Palembang. Itu kerjasama dengan kami, dengan KPKNL Palembang, dalam rangka untuk sadar wisata, kemudian kita mengenal lebih jauh tentang Kota Palembang dari sisi sejarah Sungai Musi. Banyak mungkin saudara-saudara kita yang di Palembang ini, kita naik perahu ketek atau naik
kendaraan transportasi lain sering kita lewatin, ini bangunan apa, ini apa segala macam. Di Jelajah Sungai Musi itu nanti kita sediakan guide-nya untuk menjelaskan semua itu ya, Pak? semua. Jadi paket wisata yang sangat menarik nanti buat saudara-saudara dari pemirsa sekalian, biasanya nanti Desember musim liburan bingung mau kemana, Ajakin jalan-jalan ajak ya Pak ya? jalan-jalan, buka Jelajah dulu Sungai akun Musi. Instagram Jelajah Sungai Musi. Musi Palembang, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Surya Hadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bapak Rido Wahyono, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, sudah berbincang bersama kami hari ini dengan tema kita Hari Kekayaan Negara ke-16, DJKN Optimalkan Aset. Semoga DJKN terus dengan program-programnya yang luar biasa bisa mengoptimalisasi aset negara Republik Indonesia. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.